Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Indarta ME dan juga teman-teman PBS 6D. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Asset and Liability Management yang berjudul Implementasi ALCO dan Kinerja Bank, contoh kasus penerapan ALCO dalam bank syariah, dan serta penjabaran kinerja bank syariah khususnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Lisa Intan Alfiati dengan NIM 195231137. Saya Sabri Amelia Putri, NIM 195231138. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih, NIM 195231146. Nama saya Fatimah Nurhayati, NIM 205231196. Tentu saja saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu ALCO. ALCO atau Asset and Liability Committee merupakan suatu lembaga dalam organisasi bank umum untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Asset and Liability Management. Dalam gambaran umum, ALCO adalah wadah penganalisa atau pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan aset liabilitas dan pengambilan keputusan dengan merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam rangka Asset Liability Management atau ALMA. Karena ini, erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan sebagai agen pembangunan dalam mengelola uang yang masuk ke dalam bank dan mengelola yang harus dikeluarkan bank, baik dalam bentuk-bentuk lain yang lazim. Bank dituntut untuk mengatur dana-dana tersebut secara seksama, berencana, dan juga terarah. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi ALCO. Fungsi dan tugas ALCO adalah untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menentukan kebijakan, pengarahan dan pengalokasian dana, serta mengevaluasi kewajiban-kewajiban bank. ALCO juga berfungsi untuk menentukan tingkat bunga lending dan funding bank yang bersangkutan, karena yang menjalankan ALMA atau Asset Liability Management adalah ALCO, Asset Liability Committee. Organisasi ALMA dalam satu bank terdiri dari Asset Liability Committee atau ALCO dan juga unit organisasi lainnya yang mempunyai hak formal yang sama dengan ALCO. Studi kasus implementasi ALCO. Dalam praktiknya, penentuan margin pembiayaan murabah di Bank Syariah X cabang Pontianak menggunakan pendekatan base lending rate yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Namun, data yang dipergunakan atau unsur-unsur dari komponen base lending rate atau BLR Bank Syariah X cabang Pontianak berbeda dengan base lending rate yang dilakukan oleh bank konvensional. Adapun komponen-komponen utama yang terkandung pada BLR dalam penentuan margin murabah di Bank Syariah X cabang Pontianak adalah cost of fund, overhead cost, dan keuntungan yang diharapkan atau expected return. Untuk menghasilkan margin, nilai BLR ini akan ditambah dengan premi resiko yang sudah ditentukan nilainya. Margin murabah ini ditentukan berdasarkan keputusan dari hasil rapat ALCO atau Asset and Liability Committee Bank Syariah, sehingga menjadi rate margin minimal yang diterapkan oleh Bank Syariah X di seluruh Indonesia. Perihal pengenaan premi resiko, jika kita cermati dari apa yang telah diterapkan pada Bank Syariah X cabang Pontianak, maka masih ada kekurangan terhadap teori konsep. Menurut Wiroso tahun 2005, di mana dikatakan jika premi resiko ini untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar preminya harus sebagian dikembalikan atau bukan sebagai pendapatan bank syariah. Namun, bank masih jarang mengembalikan porsi ini pada nasabah yang lancar. Dalam praktik yang dijalankan oleh bank syariah, walaupun telah diperoleh perhitungan terhadap angka yang akan dipergunakan sebagai dasar penentuan besarnya keuntungan, namun dalam penerapannya, bank syariah tetap memperhatikan harga pasar.
sehingga terkadang pengenaan margin di awal akad lebih tinggi dari harga pasar untuk mengantisipasi adanya perubahan harga pasar nantinya. Karena dalam bank syariah tidak mengenal istilah review margin jika akad telah berlangsung. Selanjutnya yaitu pengertian kinerja bank. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank syariah dalam operasionalnya, baik menyangkut dengan aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank syariah merupakan gambaran kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu, yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Kinerja bank mempunyai dua indikator dan dua dimensi penting untuk mengukur kinerja bank syariah. Dua indikator kinerja bank adalah indikator kualitas dan kuantitas. Sedangkan dimensi bank syariah meliputi dimensi profitabilitas dan dimensi risiko. Ukuran profitabilitas sendiri yang dipakai sebagai proksi adalah ROA atau Return on Asset dan ROE atau Return on Equity. Sedangkan ukuran resiko yang digunakan sebagai proksi adalah LDR atau Loans to Deposit Ratio dan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Kinerja bank diukur untuk menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan terkait informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu, sering kali digunakan acuan dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan, dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian nasabah, seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kemudian mengenai tujuan pokok penilaian kinerja itu sendiri adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai target dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran ALCO atau Asset and Liability Committee terhadap kinerja keuangan yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.